Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV, kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang pecinta ilmu. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita fahami. Karena tanda-tanda ilmu seseorang itu manfaat bukan dilihat dari banyaknya, tapi ilmu itu akan manfaat itu ketika ilmu diamalkan dan ilmu itu mampu membawa perubahan, mampu membawa efek positif dalam perbaikan diri kita. Nilai pengajian sesungguhnya bukan dilihat dari siapa ustadznya. Nilai pengajian bukan hanya dilihat berapa banyak jamaahnya, tapi nilai pengajian itu akan dilihat mampu nggak pengajian yang kita jalani selama ini itu bisa membawa perbaikan diri kita. Jadi kalau ada orang sebelum dan setelah ngaji kok sama saja, nggak ada perubahan, berarti itu tanda-tanda ilmu yang didapatinya itu belum memberikan manfaat. Ya. Atau kalau ada orang sudah mengaji tetapi kok tidak semakin tambah baik hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesamanya, berarti ilmu yang kita dapatkan itu belum menjadi ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, setelah kita semuanya sudah rajin datang ke pengajian, maka tugas yang berikutnya adalah bagaimana kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita fahami. Tentunya kalau ilmu itu memberi manfaat, pasti ilmu itu akan menambah kebaikan kita, baik hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan pasti akan baik hubungan terhadap sesamanya. Maka sangat tidak pas kalau ada orang sudah semakin mengaji, kok hanya baik hubungan kepada Allah saja, tapi hubungan kepada manusia kok semakin gak tambah baik. Berarti perlu kita cas lagi, perlu kita luruskan niat ngaji kita. Jangan-jangan niat ngaji kita belum setulusnya, belum sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawiyah yang pada kesempatan sore ini kita telah sampai di hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah merupakan nasihat. Qulna, kami berkata, liman, untuk siapa nasihat itu? Memberi nasihat, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk utusan Allah, wala a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin orang-orang Islam, wa ammatihim, dan rakyatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam itu berdiri tegak di atas upaya saling menasihati. Maka kewajiban seorang muslim adalah memberi nasihat dan juga menerima nasihat. Jadi seorang muslim yang baik bukan hanya memberi nasihat, tetapi juga harus menerima nasihat.
bukan berarti yang memberi nasihat itu lebih hebat daripada yang dinasihati. Jadi jangan kita merasa hina kalau kita menerima nasihat dari seseorang, dan juga jangan kita merasa seolah-olah sudah mulia kalau kita sudah bisa memberi nasihat. Ya. Kenapa? Karena yang memberi nasihat itu juga baik, dan orang yang menerima nasihat juga sama-sama orang baik. Maka kalau Bapak Ibu membuka di surat Al-Asri, itu ada ayat diakhiri dengan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi seorang muslim itu akan dikatakan baik ketika seorang muslim itu mampu memberi nasihat, ya, dan juga mampu menerima nasihat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan ketika kita menerima nasihat, maka sebaiknya jangan kita melihat siapa yang kasih nasihat, tapi apa yang dinasihatkan. Ungdur maqal wala tangdur limangqal. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan. Nah, maka disinilah kita ketika mengaji nggak boleh kita mengkultuskan ustadz. Kalau nggak ustadz ini nggak mau datang ke pengajian. Padahal di dalam ajaran Islam kita tidak boleh melihat siapa yang memberi nasihat, tetapi apa yang dinasihatkan itulah yang harusnya kita lihat. Ya, ungdur maqal wala tangdul limangqal. Ada peribahasa, walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang itu telur, ambil telurnya. Nggak usah lihat yang keluar, yang mengeluarkan telur itu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita menerima nasihat, kita lebih fokus pada yang ngasih nasihat. Kalau yang kasih nasihat ini orang yang selevel kita, baru kita bilang siap gitu. Karena yang kasih nasihat orang orang yang di atas level kita atau selevel dengan kita. Tapi ketika yang kasih nasihat itu orang yang di bawah level kita, terus kita cuek karena kita melihat lo siapa gitu. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. Ya, jadi ketika kita kepingin jadi muslim yang baik, maka jadikanlah agama itu menjadi apa? Menjadi nasihat. Ya, kita harus selalu berusaha untuk nasihat menasihati. Ya, kenapa? Karena ketika orang itu memberi nasihat, maka sesungguhnya nasihat itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan ketika kita menerima nasihat, maka insya Allah nasihat itu juga akan membawa kebaikan-kebaikan buat diri kita juga. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu termasuk orang yang susah untuk menerima nasihat. Karena orang yang susah untuk menerima nasihat itu adalah tanda-tanda ya, orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau pemirsa di FTV membuka di surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah jelaskan di sana, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, itu sama saja. Mau dinasehati, enggak dinasehati, la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah. Khotamallahu ala qulubihim. Karena hati-hati mereka sudah dikunci oleh Allah. Sehingga mau dinasehati atau enggak dinasehati, mereka enggak ada gunanya. Nah, maka sebagai seorang muslim harusnya berbeda dengan orang-orang yang tidak mengimani Allah itu. Ya. Orang muslim yang baik, dia akan selalu memberi nasihat, tetapi dia juga akan selalu menerima nasihat itu. Ya. Justru ketika ada orang kok tidak mampu untuk menerima nasihat, justru disitulah bentuk dari kesombongan. Ya. Jadi orang yang sombong itu siapa? Disebutkan di dalam hadis, al-mutakabbirun alladzina yaruddunal haq wastihqarun nasi an ghairihim. Orang yang sombong itu adalah orang yang susah untuk menerima kebenaran. Orang yang susah untuk menerima nasihat. Kalaupun menerima nasihat, kadang dia lihat dulu siapa yang kasih nasihat. Ya, kalau yang kasih nasihat itu sama dengan moodnya, sama dengan seleranya, baru dia terima. Tapi kalau yang kasih nasihat itu orang-orang yang tidak sesuai dengan
pemahaman, tidak sesuai dengan seleranya, dia tolak. Maka itu adalah bentuk dari kesombongan. Jadi pemirsa di FTV, sombong itu tidak hanya diartikan orang yang memamerkan harta, tidak hanya sebatas orang yang memamerkan jabatannya, tapi kesombongan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu menolak kebenaran, menolak nasihat. Ya. Kemudian tanda sombong yang kedua siapa? Wastihqarunasi an ghairihim. Suka ngeremehin orang lain. Jadi orang lain itu dianggap nggak ada apa-apanya. Ya. Orang lain itu dianggap salah. Yang benar adalah dirinya sendiri. Itu termasuk juga bagian dari kesombongan. Nah, makanya ketika kita sudah mulai merasa ada perasaan-perasaan lebih baik dari orang lain, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Itu adalah cara setan untuk menunggangi hati kita supaya di dalam hati kita ada kesombongan. Nah, dan termasuk sombong lagi di dalam Quran adalah innalladzina yastakbiruna an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yaitu orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Orang yang tidak berdoa itu termasuk orang yang sombong loh. Loh, kenapa orang enggak berdoa kepada Allah kok dikatakan orang sombong? Sombongnya orang yang tidak berdoa kepada Allah itu karena dia enggak butuh Allah. Itu sombongnya itu. Nah, kalau orang butuh Allah kan harusnya apa? Dia berdoa, dia meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Maka ketika ada orang kok hidupnya enggak mau berdoa sama Allah, itu adalah bagian dari kesombongan. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kesombongan yang disebutkan di dalam hadis dari dalam Quran tadi. Jangan sampai di dalam diri kita menolak nasihat. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita selalu menganggap orang lain salah, yang benar diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan sampai hidup ini tidak berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, pasti aku akan mengabulkannya. Nah, jadi jangan pernah kita tuh bosan untuk berdoa. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Jadi kalau doa itu ibadah, berarti semakin banyak berdoa, ya semakin banyak nilai ibadah. Nilai ibadah itu apa? Nilai ibadah berarti banyak pahala. Andai kita enggak dikabulkan di dunia, karena doa itu ibadah, tetap akan dikabulkan di akhirat berupa pahala, berupa surga itu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasihah. Agama adalah merupakan nasihat. Maka ketika kita kepingin mendapatkan bimbingan, mendapatkan nasihat-nasihat yang baik, maka nasihat yang baik itu datang dari mana? Datang dari agama, datang dari Allah, dan datang dari Rasulnya, datang dari kitab-kitabnya. Lillahi wali kitabihi wali rasuli. Nah, jadi kalau kita kepingin mendapat nasihat yang paling baik, pasti nasihat yang paling baik itu adalah nasihat dari agama. Kenapa? Karena agama itu datang dari Allah. Dan kalau agama itu datang dari Allah, pasti dijamin kebenarannya. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa agama adalah sesuatu yang hak. Dan yang sesuatu yang hak itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Ya. Jadi kalau orang agamanya baik, pasti agama itu akan membimbing, ya, akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Makanya kalau ada orang mengaku punya agama, ya, dalam hal ini saya mau fokuskan kepada agama Islam. Ada orang mengaku punya agama Islam yang baik, tetapi kok perbuatannya enggak baik, itu yang salah bukan agamanya. Yang salah apanya? Yang salah oknumnya. Jangan-jangan yang salah adalah pemahaman tentang Islamnya. Seperti pamannya gini, ada orang ngaku beragama Islam, tapi melakukan perbuatan-perbuatan radikal, senang melakukan tindakan anarkis, senang melakukan kekerasan, kemudian melakukan teror. Maka walaupun orang itu ngaku punya agama Islam, jelas yang disalahkan jangan agama Islamnya, tapi yang disalahkan adalah oknumnya. Mungkin orang itu salah dalam memahami agamanya. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku beragama Islam, tetapi kok buat bom bunuh diri umpamanya, atas dasar apa? Jihad umpamanya. Ya. Atas dasar jihad kepada Allah, maka jelas jangan kita salahkan agamanya. Ya,
Karena agama, apalagi agama Islam, itu nggak pernah menyuruh kepada manusia untuk berbuat anarkis, untuk berbuat kekerasan. Jadi harus dipisahkan mana ajaran agamanya dan mana oknumnya. Ya, karena Islam itu selalu membawa misi rahmatal lil alamin. Jadi kalau orang itu agamanya baik, pasti agama itu akan membimbing orang itu menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Allah turunkan itu juga selain membimbing kepada bimbingan yang baik, agama juga sumber kebahagiaan. Ya, sumber apa? Ketenangan. Jadi kalau orang itu mau mendapatkan hidup yang bahagia, mendapatkan hidup yang tenang, maka kuncinya orang itu harus memperbaiki kualitas dalam beragamanya. Karena agama Allah turunkan bukan menjadi beban hidup. Agama Allah turunkan itu menjadi jalan hidup, menjadi kunci kebahagiaan hidup. Ya. Bapak Ibu, semua makhluk di alam dunia ini itu sudah ditetapkan kebahagiaannya masing-masing. Ya. Jadi kebahagiaan semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Dan Allah lah yang tahu kebahagiaannya makhluk-makhluk itu semuanya. Ya. Contoh, kebahagiaannya ikan itu ada di dalam air itu. Itu ketetapan Allah. Maka ketika ikan itu keluar dari air, pasti akan celaka itu. Ya. Kebahagiaannya burung Allah letakkan di udara. Maka nggak bisa burung kemudian lepas dari udara. Kehidupan burung itu akan baik ketika dia ada di udara bebas. Ya. Kemudian kebahagiaannya kucing Allah letakkan di darat. Nah, lalu pertanyaan yang sederhana, di mana Allah meletakkan kebahagiaan manusia itu? Kalau ada yang bilang, ya bahagia manusia ada di darat, nanti sama kayak kucing dong. Berarti nggak mungkin kan? Kalau ada yang mengatakan kebahagiaan manusia itu ada di air, ya nggak mungkin, karena air itu buat si ikan. Ya, apalagi kalau kebahagiaan manusia Allah diletakkan di udara, ya nggak mungkin, karena udara itu buat si burung. Nah, berarti di mana letak kebahagiaan hidup manusia? Ternyata kebahagiaan hidup manusia itu di dalam agamanya tadi. Maka ketika agama orang itu baik, pasti agama yang baik itu akan membawa ketenangan hidup, akan membawa kebahagiaan hidup. Jadi makanya tidak pas kalau ada orang mengatakan begini, hidup bahagia Pak Ustadz, asal duitnya banyak, asal pangkat tinggi, pasti bahagia. Ini kan kelihatannya kalau orang ngomong seperti ini, ya nggak salah gitu loh. Tetapi kalau dikatakan benar 100% nggak mungkin. Loh kenapa? Karena kalau orang itu bahagia pasti karena harta, pasti karena jabatan. Harusnya yang paling bahagia di dunia ini Fir'aun sama Qarun dong. Iya kan? Fir'aun raja di raja. Sampai di Quran itu dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan di atas Tuhan. Fir'aun itu menurut riwayat dia nggak pernah sakit sampai meninggalnya itu. Makanya dia ngaku Tuhan sebagai dia ngaku sebagai Tuhan di atas Tuhan. Disuruh menyembah oleh Nabi Musa, sembahlah Allah. Terus kata Fir'aun, siapa Allah itu? Kata Nabi Musa, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah adalah Tuhanmu wahai Fir'aun dan juga Tuhanku. Tapi dia bilang apa? Aku Tuhan di atas Tuhan. Ya. Tidak ada negara-negara di saat itu yang tidak tunduk sama Fir'aun. Semua kerajaan-kerajaan di sekitar Mesir itu tunduk sama Fir'aun. Karena begitu wibawanya Fir'aun luar biasa. Coba kita lihat sejarah dari akhir Fir'aun. Apakah Fir'aun mendapatkan kemuliaan? Apakah Fir'aun mendapatkan kebahagiaan hidup? Saya kira tidak. Fir'aun tidak mendapatkan ketenangan hidup. Fir'aun tidak mendapatkan kebahagiaan hidup. Bahkan akhir dari kehidupannya Fir'aun dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan di sebuah laut merah. Ya, dan sampai sekarang tidak ada orang yang tidak tahu siapa Fir'aun itu. Kalau orang ditanya Fir'aun, pasti image yang muncul dari Fir'aun itu adalah kehinaannya, kesombongannya, hal-hal yang tidak baik itu yang muncul dari Fir'aun. Jangankan Fir'aunnya, hari ini ada orang dibilang kayak Fir'aun aja marah gitu. Itu menunjukkan bahwa betapa hinanya Fir'aun. Sampai ada orang dibilang kayak Fir'aun saja nggak suka gitu.
Nah, jadi kalau hari ini ada orang Islam mengejar hidup bahagia hanya dengan mengejar jabatannya, berarti orang itu nggak bisa belajar dari Fir'aun itu. Andai kata kalau jabatan itu menjadikan manusia itu bahagia, menjadikan manusia itu mulia, harusnya yang paling bahagia adalah Fir'aun di muka bumi ini. Tapi hari ini orang dibilang Fir'aun aja marah gitu. Orang dibilang kayak Fir'aun aja marah, apalagi Fir'aunnya itu. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan, oh bahwa orang itu bahagia kalau duitnya banyak, kalau hartanya banyak. Ya, andai harta itu membuat orang pasti bahagia, harusnya yang paling bahagia di dunia ini adalah Qarun. Ya, Qarun kan? Sampai disebutkan inna mafatihahu latanu, gudangnya Qarun yang buat nyimpen emas itu satu gerbong kereta. Itu baru kunci gudangnya Qarun itu satu gerbong kereta. Betapa kayanya Qarun pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Qarun termasuk manusia yang dibahagiakan oleh Allah? Tidak. Qarun dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena hidupnya jauh dari agama. Nah, berarti pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, ketika hari ini kita mau mendapatkan kebahagiaan hidup, silahkan jadi orang kaya, enggak dilarang. Silahkan jadi pejabat, enggak dilarang. Tapi jadilah pejabat orang kaya yang beragama. Ya, agama harus ikut. Kalau agama di nomor kesekiankan, ya belum tentu karena harta, karena jabatan orang itu pasti bahagia. Ya, jadi Allah menurunkan agama ini adalah untuk ketenangan hidup manusia, untuk kebahagiaan hidup manusia. Makanya Bapak Ibu, semua nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi, Rasul yang jumlahnya ada 313 Rasul, yang wajib kita imani 25 Rasul, semua ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini. Cuma satu proyeknya. Apa proyeknya? Semua menyampaikan agama. Semua nabi dan Rasul. Tidak ada nabi dan Rasul kecuali diutus Allah untuk menyampaikan agama kepada umatnya. Ini menunjukkan betapa agama itu sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak sedikit sampai nabi dan rasul mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk membela agama. Untuk apa? Untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu bisa buka sejarah. Tahu yang namanya Nabi Sulaiman? Pasti tahu kan? Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, di samping beliau nabi, beliau orang kaya, beliau juga seorang raja pada saat itu. Coba lihat sejarah deh. Apakah Nabi Sulaiman diperintahkan Allah untuk mengajarkan ilmu ketatanegaraan kepada umatnya? Enggak itu. Walaupun beliau raja, tetap beliau diutus Allah untuk menyampaikan agama kepada umatnya. Tahu Nabi Dawud? Nabi Dawud adalah nabi yang punya suara yang sangat merdu. Ketika Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, itu burung-burung langsung datang menari-nari karena begitu merdunya suara Nabi Daud. Tapi coba buka sejarah, apakah Nabi Daud diperintahkan Allah untuk mengajarkan les vokal? Untuk mengajarkan les suara kepada umatnya? Tidak. Nabi Daud pun sama, diutus Allah untuk menyampaikan pentingnya agama. Nabi Ibrahim, coba lihat dalam sejarah, sampai rela dibakar hidup-hidup juga karena mempertahankan agama dan karena menyampaikan agama. Jadi dulu banyak orang-orang yang mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta untuk agama. Tapi hari ini seperti apa? Justru hari ini berbalik. Bukan orang mengorbankan harta, nyawa untuk agama, tapi hari ini banyak orang mengorbankan agama untuk hartanya, untuk jabatannya. Bukan jabatan dan harta dikorbankan untuk agama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat kita diberikan agama Islam ini. Ya, ni'amullahi 'alal ibadi katsirah wa a'dhamuhunna al-Islam wal iman. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia sangat banyak. Tetapi dari nikmat yang banyak itu ada nikmat yang paling agung. Apa nikmat itu? Yaitu nikmat kita diberikan hidayah, nikmat kita diberikan agama Islam, nikmat kita diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat berupa harta, ya paling selama hidup di dunia kita nikmati harta itu, ya kan?
Kalau nikmat berupa jabatan, ya paling berapa lama orang punya jabatan? Ya, paling 5 tahun atau mungkin paling 2 periode, itu pun kalau nggak ketangkep KPK gitu. Ini berapa banyak pejabat-pejabat belum sampai selesai sudah ditangkap oleh KPK. Gitu. Jadi kalau nikmat itu berupa duniawi, hanya harta, hanya jabatan, itu nikmat yang sesaat dan nikmat yang sebentar. Tapi ketika hari ini kita mendapatkan nikmat iman, nikmat agama, nikmat Islam, maka insya Allah Islam, iman itu akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat kita. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka jadikanlah agama itu sebagai nasihat. Ya, ad-dinun nasihat tadi. Agama adalah nasihat. Agama adalah petunjuk hidup. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan petunjuk-petunjuk hidup yang paling benar, maka kembalilah kepada ajaran agama. Ya. Nah, agama itu apa? Ya, agama itu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya, agama itu apa? Agama adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amroini in tamassaktum lam tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan 2 wasiat. Kalau wasiat itu dipegang oleh umatku kuat-kuat, pasti umatku akan selamat. Apa 2 wasiat itu? Pertama adalah kitabullah Al-Quran. Dan yang kedua adalah wa sunnatu rasulih, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita itu selalu mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, mengikuti syariat-syariat agama Allah, dijamin hidup kita tidak akan sesat, hidup kita akan lempeng, hidup kita akan mendapatkan hidayah. Ini Allah kuatkan dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Apakah manusia itu akan menjadi ingkar kepada Allah? Sudah datang ayat-ayat Allah Al-Quran, sudah datang para rasul membawa kebenaran. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, pasti akan mendapatkan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan jalannya bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang disesatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita kuatkan agama kita. Kita tanamkan agama ke relung hati yang paling dalam. Sekali kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Ya, jangan sampai agama kita gadaikan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sesaat ini. Ya, jangan sampai agama dinomor kesekiankan. Agama harus kita perjuangkan. Agama harus kita pegang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Kenapa? Karena kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah, kita membela agama Allah, Allah pun akan membela, Allah pun akan menolong diri kita. Intang surullah yang surlakum. Ketika kita menolong agama Allah, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Maka pemirsa di FTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, agama jangan hanya menjadi semacam simbol saja. Agama harus benar-benar menjadi warna di dalam kehidupan kita. Maka saya kadang-kadang merasa sedih kalau ada orang mengaku Islam tapi kok tidak Islami gitu. Ya. Sementara kadang kita lihat ada orang yang non Muslim tapi Islami. Harusnya kan yang Islam, yang Islami dong. Emang ada orang Islam yang enggak Islami? Ya ada. Siapa orang Islam enggak Islami? Orang Islam sholatnya rajin, tapi bertetangganya enggak baik. Itu kan enggak Islami dia. Ya, ada orang yang ibadah kepada Allah enggak pernah ditinggal, tapi bermasyarakatnya enggak baik, enggak peduli terhadap lingkungan, apatis hidupnya di tengah masyarakat. Itu orang Islam tapi tidak Islami. Ya, sementara kadang ada orang yang non Muslim, ya, akidahnya bukan orang Islam, bukan
bukan akidah Islam, tapi perilakunya Islami. Jadi seharusnya jangan orang non-Muslim yang Islami, harusnya Islam, umat Islam yang Islami. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika ada sebuah artikel, saya pernah baca itu, negara yang paling Islami di dunia, ternyata ditulis di artikel itu bukan negara yang mayoritas umat Islam. Di artikel itu ditulis negara yang paling Islami di dunia itu Selandia Baru. Ya, loh kenapa kok dikatakan Selandia Baru? Kan di sana banyak orang bukan Islam. Ini kan bukan bicara agamanya, tapi bicara perilakunya. Islam itu perilaku gitu. Ya, jadi perilaku yang cocok dengan Islam. Nah, ketika saya baca di artikel itu, loh kenapa kok Selandia Baru dikatakan itu negara yang paling Islami? Ternyata apa? Itu negara yang terbersih di dunia. Negara yang apa? Yang terbersih di dunia. Nah, padahal ada slogan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari pangkal dari keimanan. Tapi hari ini kemana orang-orang beriman terhadap kebersihan? Gitu. Ya, jadi kalau hari ini kita mau cari toilet, kita harus tahu tuh petunjuknya jelas ke arah toilet. Ya, begitu di negara-negara yang sudah berkembang, yang sudah maju, ya seperti di Selandia Baru, ya kita sulit untuk mencari toilet itu, kecuali petunjuknya jelas. Hari ini kita nggak perlu harus tahu petunjuk toilet di arah mana, asal bau toilet itu kita kecium, kita udah tahu itu arahnya toilet ada di mana. Tarik nafas panjang, nah, nanti begitu kita sudah setelah tarik nafas, lihat itu bau toilet itu dari arah mana. Ya, itu artinya apa? Berapa banyak orang-orang Islam yang kadang-kadang kurang peduli terhadap kebersihan. Terus negara di Selandia Baru dikatakan negara paling Islami adalah negara yang terkecil tingkat korupsinya. Ya. Bahkan ada salah satu menteri saya agak lupa di Selandia Baru itu mengundurkan diri dari jabatannya gara-gara apa? Ketika anaknya terindikasi kena narkoba. Jadi baru indikasi, belum terdakwa apalagi tersangka itu. Tapi sudah rame diperbincangkan di masyarakat, akhirnya menteri itu langsung dia konversi pers, dia mengundurkan diri. Dan ketika ditanya sama wartawan, "Pak, lo kenapa Anda kok mengundurkan diri dari menteri dari jabatan yang sangat populis itu?" Dia bilang apa? "Aku malu. Ya, aku malu kalau sampai ada berita anakku terindikasi kena narkoba. Maka aku lepaskan jabatan sosial itu biar aku lebih fokus untuk mengurus anakku dan keluargaku." Nah, sekarang kalau kita bicara ayat yang menyuruh supaya menjaga diri dan keluarga itu ayatnya orang Islam loh. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluarga dari sentuhan api neraka. Tapi yang mengamalkan siapa? Yang mengamalkan malah menteri di Selandia Baru kan. Dia berani mengundurkan diri dari jabatan sosial karena kepingin mengurus keluarganya. Ya, padahal maaf, waktu dilantik menteri itu nggak pakai Quran itu. Di kita pejabat dilantik dengan Quran, tapi bagaimana perilakunya? Yang korupsi siapa? Ya, jangankan baru indikasi gitu, sudah terdakwa, sudah divonis salah, belum tentu mau mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi sebetulnya Islami yang mana gitu. Nah, maka kita sebagai seorang Muslim, jangan kita hanya bicara Islam itu dari ritual saja. Jangan kita hanya bicara Islam itu dari hubungan vertikal saja. Tapi sempurnakan bahwa selain kita melakukan hubungan vertikal kepada Allah, kita juga harus bisa memberi yang terbaik untuk kehidupan manusia di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah ketika manusia itu memberi manfaat kepada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam adalah merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran surat 3 ayat ke-19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Ya, jadi agama satu-satunya yang dibenarkan oleh Allah adalah agama Islam.
Makanya kita nggak boleh sebagai seorang muslim mengatakan bahwa semua agama itu baik. Karena kalau kita mengatakan semua agama itu baik, berarti secara tidak langsung kita melegalkan untuk pindah-pindah agama. Jadi kalau hari ini kita Islam, besok pindah lagi, besok pindah yang lain lagi, ya itu semuanya akan baik kalau begitu. Maka sebagai seorang muslim, semua agama nggak boleh dikatakan baik. Kalaupun semua agama itu baik, harus ditambahi semua agama baik buat pengikutnya. Tapi karena saya pengikut Islam, maka Islam yang terbaik. Jadi sehingga ketika kita sudah masuk agama Islam, sekali kita sudah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, sampai mati tetap kita la ilaha illallah. Kita nggak akan pindah-pindah agama lagi. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan pemahaman kepada anak dan keluarga kita seolah-olah udahlah semua agama itu baik. Ya, kalau kita mengatakan semua agama itu baik, maka itu artinya kita melegalkan untuk pindah-pindah agama. Dan itu nggak dibolehkan dalam agama. Kalau nanti orang menganggap semua agama itu baik, ya akhirnya apa? Akhirnya akan membolehkan nikah lintas agama. Karena semua agama baik kan? Padahal nikah tidak boleh lintas agama. Nah, mudah-mudahan ya agama Islam yang kita peluk, yang kita jalani selama ini, mudah-mudahan akan selalu memberikan nasihat, memberikan bimbingan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah diberikan agama Islam ini, kita mampu menjaga sampai akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah selalu menguatkan agama kita dan Allah menjaga agama kita, menjaga agama seluruh keluarga kita, sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia dan selamat akhirat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini akan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kita telah menyelesaikan hadis yang ke-7, agama Islam adalah merupakan nasihat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.